Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisri Nadia Ulhaq dengan NIM 2209112 dari Sektor 8 Vrobal kelas 1A PG PAUD. Saya sini akan menjelaskan mengenai kepaudan. Pendidikan anak usia dini PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Tujuan utamanya dibentuk PAUD adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar, serta mengarungi kehidupan setelah dewasa nanti. Menurut Profesor Dr. Lydia Freyani selaku Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, kegiatan di PAUD dapat memberi rangsangan atau stimulasi pendidikan yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak usia dini atau anak usia prasekolah. Seluruh aktivitasnya dilakukan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Selain memberikan kesempatan pada anak untuk mengenal sekolah, kegiatan-kegiatan di PAUD juga menanamkan kejujuran, kedisiplinan, dan berbagai hal positif lainnya. Anak yang sebelumnya mendapatkan pendidikan di PAUD seringkali memiliki kemampuan untuk komunikasi lebih baik saat sekolah dasar nanti. Hal ini dikarenakan ia sudah terbiasa untuk bermain, belajar hingga makan bersama dengan teman yang memiliki usia sebaya. Lalu bagaimana memilih PAUD yang baik untuk anak? Selain jarak ke rumah dan biaya, kurikulum juga menjadi pertimbangan orang tua. Selain itu, para pengajar pun harus memiliki rasa sayang kepada anak-anak dan menjiwai pekerjaan mereka. Dapat diperhatikan pula bagaimana cara pengajar berbicara dengan anak-anak dan cara mereka menghadapi anak yang susah diatur. Dikutip dari National Association for Education of Young Children menyarankan untuk memperhatikan ciri PAUD yang baik sebagai berikut. Anak-anak menghabiskan hampir seluruh waktu mereka untuk bermain, baik membuat sesuatu ataupun bermain dengan temannya. Yang kedua, anak diberikan sebagai aktivitas sepanjang hari untuk meminta jadwal kegiatan kelas sehari-hari juga penting, sehingga orang tua dapat menilai apakah kegiatan di kelas membosankan atau tidak untuk anak. Yang ketiga, lihat hiasan di dalam kelas, sebab idealnya karya anak-anak lah yang dipajang untuk menghias kelas, sehingga anak pun merasa bangga dan bersemangat. Kurikulum dapat diadaptasi untuk anak yang lebih cepat belajar dan juga untuk anak yang membutuhkan bantuan lebih untuk belajar, sehingga para guru harus tahu bahwa latar belakang, pengalaman, dan kemampuan setiap anak berbeda-beda, sebab setiap anak punya cara belajar yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sarana dan prasarana juga menjadi hal yang tidak kalah penting, sebab itu nantinya akan menjadi penunjang pendidikan anak di PAUD tersebut. Meskipun nantinya anak sudah mendapatkan pendidikan di PAUD, bukan berarti ibu tidak perlu memberikan pendidikan lanjut di rumah. Disarankan orang tua, khususnya ibu, tetap mengawal pendidikan anak. Ini dikarenakan ibu memiliki peran sebagai pendidik utama bagi anak. Sekian yang saya dapat sampaikan tentang materi kepaudan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.